Pada suatu masa, tidak ada waktu sama sekali. Bayangkan, sebelum dentingan detik pertama berdentum dalam kehampaan. Sebelum langit memiliki warna, sebelum semesta mempunyai arah, sebelum cahaya tahu kemana ia hendak bersinar. Saat itu, tidak ada apa-apa, benar-benar tidak ada, tiada bunyi, tiada bentuk, tiada ruang untuk bergerak, dan tiada waktu untuk menunggu. Sepakatkah kamu jika waktu adalah sesuatu yang kita ciptakan agar tidak tersesat dalam perubahan? Ia bukan makhluk, bukan benda, bukan angin yang bisa kita rasakan. Waktu adalah ukuran. Ia hanya eksis ketika sesuatu bergerak, ketika ada yang berubah tempat, atau ketika sesuatu akan dan telah berpindah. 1 tahun hanyalah kesepakatan bahwa bumi harus mengelilingi matahari untuk kita sebut setahun berlalu. Sedang 1 hari hanyalah cara untuk kita memahami bahwa bumi telah berputar sekali pada porosnya. Namun pada permulaan yang bahkan masih jauh dari kata permulaan lahir, saat dimana cahaya matahari belum menembus kegelapan, saat dimana bumi belum menyelesaikan satu helaian putaran di porosnya, dan saat dimana segala ukuran seperti hari, tahun, atau detik belumlah lahir dari tangan permulaan. Tak ada pergerakan, tak ada arah, tak ada yang berpindah tempat. Maka seharusnya waktu pun belum punya alasan untuk hadir di dalamnya. Sebab waktu hanyalah jejak yang ditinggalkan oleh gerakan pertama. Inilah sebabnya para penulis kitab suci, yakni orang-orang bijak yang menulis berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Mereka sebenarnya tidak bermaksud bahwa dunia diciptakan dalam sekian hari, seperti hari yang kita pahami sekarang. Karena pada saat itu, matahari belum ada, bumi belum berputar, dan siang malam pun belum terbentuk. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menghitung hari, jikalau hari sendiri pada saat itu belum mempunyai arti? Tapi justru di dalam kehampaan itu, saat dimana tidak ada apa-apa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, tidak bisa dipikirkan dengan logika manusia, tapi cukup kuat untuk membuat segalanya dimulai. Dari kekosongan yang benar-benar kosong, tiba-tiba lahirlah sesuatu. Bukan benda, bukan cahaya, tapi kekuatan yang menjadi pemicu segalanya. Satu kehendak besar, satu ledakan awal yang membuat semua yang ada sekarang menjadi kenyataan yang terwujud. Dari ketiadaan itulah saat dimana segalanya bermula. Ruang terbentuk, waktu mulai berjalan. Benda-benda pertama muncul dan menyebar ke segala arah. Semesta mulai membentuk jati dirinya sendiri. Dan sejak saat itu, cerita kita dimulai. Kita menyebut momen itu sebagai momen permulaan.
Apakah kita tahu pasti apa yang terjadi sebelum semuanya ini dimulai? Tidak, kalian tidak tahu pasti. Tapi satu hal yang bisa kita percaya, pasti ada sesuatu yang terjadi, bahkan sebelum segalanya bermula.